Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Ini kajian tasawuf. Kitab ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan wa minal muhlikat, dan salah satu sifat yang dapat mencelakakan. Ini orang yang punya sifat ini bakal celaka di akhirat nanti. Al-hasadu lil muslimin, salah satu sifat yang dapat mencelakakan yaitu sifat iri dan dengki. Wa mahabbatu syarri li ahadin minhum, dan menginginkan keburukan kepada orang lain. Wa idmarul adawati wal ghishi wal hiqdi lahum, menyembunyikan rasa benci, permusuhan dan dendam terhadap orang lain. Wa qillatur rahmati bihim, sedikit rasa kasih sayang terhadap orang lain. Wasyafaqati alaihim, sedikit rasa peduli terhadap orang lain. Wasu'ul dhanni bihim, selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Fakullu dzalik, maka seluruh atau semua hal tersebut minas sifatil muhlikah, termasuk daripada sifat-sifat yang dapat mencelakakan. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi pada kesempatan kali ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan membahas satu sifat yang sangat tercela. Sifat ini jikalau dimiliki oleh seseorang, maka dia akan celaka di akhirat nanti. Apakah sifat tersebut? Salah satu sifat tersebut sifat yang tercela, sifat yang dapat mencelakakan seseorang di akhirat nanti adalah al-hasad, yaitu iri dan dengki. Beliau mengatakan wa minal muhlikat, dan termasuk sifat-sifat yang dapat mencelakakan. Jadi di dalam ilmu tasawuf akhlak itu ada al-munjiyat dan ada al-muhlikat. Al-munjiyat adalah sifat-sifat terpuji yang dapat menyelamatkan. Siapa orang yang memiliki sifat-sifat ini, maka dia akan selamat di akhirat nanti. Tapi kita tidak bahas ini. Yang akan kita bahas adalah al-muhlikat, yaitu sifat-sifat tercela. Barang siapa yang memiliki sifat ini, maka dia akan celaka di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Pertama, unsur jasmani, dan yang kedua unsur rohani. Sebagaimana jasmani bisa sakit, maka rohani pun bisa sakit. Tapi bedanya adalah seseorang ketika mengalami sakit jasmani, dia akan tahu kalau dia sedang sakit. Orang lain tidak tahu. Beda dengan sakit rohani. Sakit rohani itu bisa diketahui oleh orang lain. Yang sakitnya tidak tahu kalau dia sedang sakit. Orang yang sakit jasmani, Pak, maka dia akan merasakan pusing, lemas, panas, betul nggak? Yang tahu itu dia. Orang lain nggak tahu kalau dia sakit. Itu sakit jasmani. Beda dengan sakit rohani. Sakit rohani itu dia tidak menyadari kalau dia sakit. Yang tahu dia sakit adalah orang lain. Orang sombong tidak akan pernah tahu kalau dia sombong, Pak. Orang iri tidak akan pernah tahu kalau dia iri. Orang dengki, orang hasad, orang ria, dia tidak tahu kalau rohaninya itu sedang sakit. Yang tahu siapa? Yang tahu orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika ada orang lain yang menceritakan keburukan dan aib kita, maka kita dengarkan. Karena bisa jadi itu betul, dan bisa jadi
itu adalah cara Allah untuk memberitahu kepada kita kalau rohani kita sedang sakit, Pak. Karena terkadang kita tidak tahu kita sedang sakit. Makanya Allah ingin memberitahu kita lewat mulut orang lain, sekalipun orang itu bukan orang soleh, Pak. Bapak Ibu, Bu, ada yang ngomongin kita, ada yang ngomongin kejelekan kita. Kita jangan marah dulu. Kita jangan memposisikan diri kita sebagai orang yang benar dulu. Kita jangan memponis orang itu salah. Jangan. Ketika ada orang yang membicarakan keburukan kita, barangkali itu adalah cara Allah untuk memberitahu bahwasanya kita sedang sakit. Ada orang yang ngomongin keburukan kita, dia mah orangnya ujub, takabur. Kadang kita nggak ngerasa, Pak, ujub dan takabur, ya. Tapi Allah ingin memberitahu kalau kita sakit lewat mulut orang lain. Kita dengar orang lain membicarakan keburukan kita dengar dulu. Oh, barangkali betul apa yang dia katakan. Kita ini orangnya ujub dan takabur. Ada orang lain mengatakan kita ini orangnya ria. Jangan marah dulu. Jangan memposisikan diri kita sebagai orang yang benar dulu. Kita dengar dulu apa kata orang lain. Orang lain bilang kita ria orangnya. Barangkali apa yang dikatakan itu betul. Barangkali itu adalah cara Allah untuk memberitahukan rohani kita sedang sakit. Tapi kebanyakan manusia itu sering memposisikan dirinya sebagai orang yang benar, Pak. Makanya ketika mendengar ucapan yang tidak dia senang, maka dia tidak senang. Ketika mendengar ucapan yang buat dia senang, maka dia senang. Nah, ini jangan memposisikan diri sebagai orang yang benar. Apalagi yang memberitahukan kesalahan kita itu orang soleh. Yang membicarakan keburukan kita itu orang soleh. Jangan dibilang dia gibah dulu. Jangan dibilang dia menggunjing dulu. Itu urusan belakangan. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah memahami isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berbicara tentang kita, tentang profesi kita, tentang keluarga kita. Jangan emosi dulu. Terkadang kan kita langsung apa? Emosi kan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka introspeksi diri dulu. Oh, barangkali ucapan itu ilham dari Allah untuk dia sampaikan kepada kita yang sedang sakit rohani. Ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ayo kita perbaiki diri. Jangan melulu melakukan pembenaran diri. Biasanya kan kita selalu melakukan pembenaran diri, bukan memperbaiki diri, betul nggak? Apapun yang keluar dari mulut orang-orang lain, termasuk ucapan yang buruk, Pak, itu harus kita renungi dan jadi bahan introspeksi diri. Apalagi itu keluar dari guru kita, keluar dari orang soleh, keluar dari orang alim. Walaupun itu sakit buat kita, walaupun itu enggak enak buat kita, barangkali itu cara Allah untuk menyadarkan kita kalau kita sedang sakit rohani. Ya, sampai sini paham, Bapak Ibu? Insyaallah. Paham. Insyaallah. Maka ayo perbaiki diri. Jangan banyak ngaji doang. Terkadang kita ini lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Betul gak? Banyak ngaji tapi kualitasnya masih kurang bagus. Ya. Coba banyak ngaji juga tapi kualitas kita diperbaiki juga. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri, bukan mencari pembenaran diri. Ini perlu bapak-bapak dan ibu-ibu catat ya. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri, bukan mencari pembenaran diri. Kata, saya nggak senang sama ustadz ini, pindah sama ustadz lain yang bikin senang. Hati-hati, ya, kita sedang sakit. Orang ini nggak enak, ya, cari aja orang lain yang lebih enak. Hati-hati, Pak, kita sedang sakit.
Maka apapun omongan orang lain, termasuk omongan yang buruk, sekalipun omongan yang buruk, introspeksi diri, ya, jadikan itu merupakan pembenahan diri buat kita. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Salah satunya adalah cicit Nabi Ali Zainal Abidin. Ketika beliau sedang berjalan, maka tiba-tiba ada orang yang datang dan mencaci maki beliau. Ali, engkau adalah orang yang buruk, engkau adalah seorang pendusta, engkau adalah seorang dolim. Maka orang-orang ketika itu, Pak, yang cinta dengan beliau akan menyeret orang ini dan akan memukulinya. Tapi apa kata Ali Zainal Abidin? Wahai para jamaah, jangan engkau menghakimi orang tersebut. Kenapa? Karena barangkali apa yang dikatakannya itu benar. Barangkali betul aku ini orang yang buruk. Barangkali betul aku ini orang yang dolim. Padahal kita tahu, Pak, beliau itu adalah orang yang sangat baik, tawadu, luar biasa akhlaknya. Tapi kata beliau apa? Barangkali apa yang dikatakannya itu benar. Kalau yang dikatakannya itu benar, berarti aku harus memperbaiki diri. Ini isyarat dari Allah. Allah ingin memberitahu kekuranganku lewat lisan orang ini. Walaupun betul orang ini buruk akhlaknya, tapi jangan lihat orangnya buruk, lihat apakah betul itu isyarat dari Allah. Kalau seandainya ucapan itu benar, maka itu dari Allah. Tapi kalau seandainya ucapan dia ini salah, maka urusan dia dengan Allah. Masya Allah Bapak Ibu, inilah akhlak para ulama. Maka kita harus mencontoh, ya, harus mencontoh akhlak daripada para ulama. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau sakit jasmani kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Tapi kalau sakit rohani biasanya orang lain tak tahu, kita yang nggak tahu. Ini orang yang belum belajar ilmu hati. Tapi orang yang sudah belajar ilmu hati, orang yang belajar tasawuf, dia bisa tahu dengan sendirinya bahwasanya di dalam dirinya itu ada penyakit. Makanya Bapak Ibu kalau sudah belajar ilmu tasawuf, Bapak Ibu sudah bisa tahu apa penyakit rohani yang ada di dalam hati Ibu. Sehingga ketika penyakit itu keluar, maka kita bisa mengobatinya dengan sendiri. Makanya para ulama Bapak Ibu, ulama itu bukan malaikat. Ulama juga sama, ada penyakit hatinya. Ada ujubnya, ada riaknya, ada takaburnya, ada hasadnya, ada dengkinya. Ada para ulama, ya. Cuman para ulama itu tahu ketika mereka mulai sakit. Ketika mereka mulai sakit, ada mulai rasa iri, dengki di dalam hatinya, mereka sudah tahu, oh ini penyakit sudah mulai timbul. Ketika mulai timbul, maka para ulama ini sudah tahu obatnya. Baca Al-Quran, zikir, wudhu, dan lain sebagainya. Sehingga para ulama itu bisa selamat daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Sementara kita yang tidak pernah belajar ilmu hati, maka kita perlu untuk diingatkan oleh orang lain, ya. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Ammal hasad, kata Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, adapun sifat iri dan dengki, fahasbuka bihi damman wa qubhan, maka cukup bagimu bahwasannya hasad dan dengki itu sebagai penyakit hati yang tercela dan jelek. Annallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati min syarril hasid. Allah memerintahkan Rasulullah untuk berlindung daripada keburukan orang yang iri dan dengki. Jadi kata Al-Habib, ini sudah jadi bukti ya bahwasanya dengki itu sifat tercela. Kenapa? Karena Allah menyuruh Rasulullah untuk berlindung daripada orang yang dengki. Kama amarahu bil isti'adati min syarri syaitan. Sebagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk berlindung diri dari keburukan syaitan. Faqala ta'ala, Allah berfirman,
wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki ketika dia mulai iri. Jadi Rasulullah dulu pernah terkena sihir. Kenapa? Karena ada orang yang iri terhadap beliau, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh di Madinah. Semua orang Madinah menghormati beliau dan mentokohkan beliau. Tapi ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua orang berpaling dari Abdullah bin Ubay bin Salul dan mentokohkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul mulai iri dan dengki kepada Nabi. Berapa kali dia akan melakukan siasat pembunuhan terhadap Nabi. Berapa kali dia memfitnah Nabi. Ya. Bahkan dia itu sampai menyuruh seseorang untuk menyihir Nabi. Maka satu ketika Pak, Nabi itu disihir. Sihir ini andai terkena orang biasa bisa mati. Tapi karena yang disihir ini Nabi, maka Nabi itu dilindungi oleh Allah. Selama 6 bulan Nabi kena sihir. Tapi Nabi kena sihirnya itu cuman sekedar gak enak makan, gak enak minum, gak enak keluar, gak enak ngapa-ngapain. Ya, mungkin model kita kalau disihir dengan sihir seperti itu bisa mati, Pak. Tapi Nabi itu cuman gak enak aja, gak enak makan, gak enak minum, gak enak ngapa-ngapain. Akhirnya ketika Nabi berbaring, Jibril datang. Nabi, selama ini engkau sedang disihir oleh orang Yahudi. Diberitahu Pak oleh Jibril. Loh, kok bisa wahai Jibril aku ini disihir? Iya. Ingatkah anak kecil Yahudi yang selalu menyisiri rambutmu? Sisa-sisa rambutmu yang rontok itu digunakan sebagai alat untuk sihir. Ada satu simpul diikat oleh rambutmu yang rontok dengan 11 ikatan. Itulah yang membuatmu tersihir. Wahai Rasulullah, bacalah surat Al-Falaq dan baca surat An-Nas. Surat Al-Falaq jumlahnya berapa ayat, Bu? 5. Kalau An-Nas 6. 5 tambah 6 11. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu ada 11 ayat. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka ikatan simpul sihir itu terlepas, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu ikatan sihir. Rasulullah agak enakan badannya. Min syarri ma khalaq, lepas ikatan yang kedua agak enakan lagi. Setiap membaca satu ayat, maka lepas satu ikatan sihir. Ketika Rasul selesai membaca seluruh ayat, maka Rasulullah itu langsung sehat, seolah-olah tidak ada penyakit sama sekali. Maka diberitahukan oleh Jibril, wahai Rasul, sampul itu berada di bawah batu yang berada di dalam sumur. Maka Rasul menyuruh beberapa sahabatnya untuk turun ke sumur. Ternyata betul, Pak, di bawah batu itu ada simpul. Dibawa ke atas, ditunjukkan ke Nabi. Kata Nabi, bakar wahai sahabatku. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah terkena sihir itu karena Abdullah bin Ubay bin Salul iri kepada Rasul. Maka para ulama mengatakan dari sifat iri itulah akan timbul segala keburukan. Jadi semua keburukan, ya, sihir, santet, teluh, ingin mencelakakan, bahkan ingin membunuh, semua berasal dari sifat apa? Iri. Makanya hati-hati dengan sifat iri. Kemudian yang perlu Bapak Ibu tahu, perlu Bapak Ibu sadar, sifat iri dan dengki itu timbul ketika kita bertemu dengan orang yang satu profesi dengan kita, Pak. Bapak Ibu pernah dengar kiai musuhnya kiai, tukang ojek musuhnya tukang ojek, pernah dengar? Artinya apa? Artinya memang sifat iri dan sifat dengki itu akan timbul ketika kita merasa tersaingi dengan adanya orang yang satu profesi dengan kita. Betul nggak? Ada seorang ustadz udah lama di kampung, dia yang mimpin tahlil, dia yang mimpin acara, dia yang mimpin ini itu. Tiba-tiba ada ustadz baru datang, lebih disenangi oleh masyarakat. Maka disitulah Pak,
celah setan untuk meniupkan penyakit iri dan dengki kepada si ustadz. Ustadz, lihat noh, semua jamaah berpaling dari antum. Bahasanya bagus Pak, antum. Berpaling dari antum, semua orang suka dengan ustadz baru, antum bakal ditinggalkan oleh jamaah. Hati-hati, disitulah celah untuk setan masuk ke dalam hati seseorang. Ya. Orang yang punya sekolahan akan iri dengan orang yang punya sekolahan juga. Punya sekolahan Pak, semua orang sekolah di situ, semua orang menuntut ilmu di situ. Tapi kemudian ketika ada sekolah baru, sekolah ini lebih diminati, lebih banyak siswanya, maka disitulah celah setan. Setan itu masuk ke dalam hati seseorang yang punya sekolahan lama tersebut. Dibisikin oleh setan, Pak, no lihat, ada sekolahan baru. Orang-orang pasti bakal masuk ke sekolahan itu dan meninggalkan sekolahan Bapak. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini salah satu celah yang banyak dimasuki oleh setan. Begitu pula pesantren. Ada satu pesantren, semua orang suka, semua nyantri di sana. Tapi kemudian ada pesantren baru. Nah, maka disinilah celah setan masuk ke kiai yang lama. Kiai, no, lihat ada pesantren baru, santrinya banyak. Nanti santri ente pindah semua ke sana. Antum nanti ditinggalin masyarakat, Kiai. Loh, mulai dikompor-komporin sama setan. Ya, akhirnya iri, akhirnya timbul penyakit iri dan dengki. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan penyakit iri dan dengki. Karena dia itu akan timbul ketika dia menemukan orang yang satu profesi dengannya dan dianggap saingan. Tukang ojek, dulu ojek pangkalan Pak, Masya Allah luar biasa penghasilannya, betul nggak? Orang kemana-mana pakai ojek pangkalan. Tapi sekarang lihat Pak, ojek pangkalan turun drastis omsetnya karena ada ojek. Nah, disitulah setan masuk ke tukang ojek pangkalan. Kang ojek, lihat orang pada pakai aplikasi. Omset ente pasti nurun, ente gak bisa ngasih makan anak, gak bisa ngasih makan keluarga, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhannya. Udah, gerubuk aja itu ojek online, gebugin. Masya Allah, dikomporin Mbak, dibuat penyakit irinya, penyakit dengkinya juga timbul. Ini hati-hati Pak. Biasanya orang musuhan itu dengan satu profesi. Hati-hati. Karyawan dengan karyawan, manajer dengan manajer, orang kaya dengan orang kaya. Ini hati-hati orang kaya yang mengadakan pengajian. Pengajiannya ramai, semua orang datang. Tapi ketika ada pengajian baru, orang-orang suka juga, orang-orang ramai. Nanti disitulah celah setan masuk. Pak Haji, no lihat, pengajiannya lebih ramai, lebih disukai. Entar pengajian ini kosong nih. Entar pengajian ini ditinggalin nih. Setan itu biasanya bisikannya macam-macam Pak. Ya. Dan itu masuk ke pikiran kita. Itu jadi suuzon buat kita. Maka suuzon itu lahirnya dari bisikan setan. Jangan diikuti. Ya, belum apa-apa udah suuzon. Maka Bapak Ibu di sanalah celah Pak Haji, Nolia, ya. Pengajiannya lebih ini, lebih itu. Maka hadirin sekalian, di sini kita perlu hati-hati, ya. Nah, oleh karenanya setiap kali timbul rasa iri dalam hati kita, rasa dengki dalam jiwa kita, maka harus kita langsung lawan. Jangan diikuti, ya. Nah, jadi seperti itu. Perlu diingat dan perlu dicatat bahwa iri dengki itu akan timbul ketika ada orang yang satu profesi. Maka Pak, perasaan bersaing dan lain sebagainya itu apa? Itu akan ada. Tapi sebetulnya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau orang niatnya ikhlas karena Allah, hatinya itu akan selamat dari hal-hal seperti itu, Pak. Amin Allah. Orang dakwah ikhlas karena Allah. Satu saat ada ustadz yang lain datang, kiai yang lain datang, maka dia
ikhlas. Maka dia aman dan nyaman. Kenapa? Dia berpikir bukan sebagai saingan, tapi berpikir sebagai partner dakwah. Ya, ada orang yang kiai baru datang, ustadz baru datang, nggak masalah. Kenapa? Alhamdulillah, yang dakwah tambah banyak, yang ngajar tambah banyak. Itu orang kalau dakwahnya ikhlas karena Allah. Orang bikin pesantren ikhlas karena Allah, Pak. Satu saat ada pesantren baru, dia malah seneng. Kenapa? Alhamdulillah, ada wadah yang lain. Mungkin di tempat saya tidak tertampung, tapi karena ada wadah baru, maka orang bisa tertampung. Semakin banyak yang nuntut ilmu, semakin banyak orang yang kenal Allah. Maka ketika ada pesantren baru, tenang dia, Pak. Kenapa? Dia tidak menganggap saingan, tapi menganggap teman. Sama-sama kita berdakwah kepada Allah. Begitu pula dengan sekolahan. Ketika ada sekolahan baru, muridnya juga banyak, maka dia akan merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Alhamdulillah, berarti pendidikan ini akan tambah maju. Semakin banyak sekolahan, semakin banyak majelis, semakin banyak tempat belajar, semakin banyak juga orang yang belajar dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau hatinya ikhlas, semuanya karena Allah, Pak, maka semuanya akan aman dari sifat iri dan dengki. Maka jangan pernah jadikan dakwah itu sebagai mata pencaharian. Jangan menjadikan pesantren sebagai mata pencaharian. Jangan jadikan sekolah sebagai mata pencaharian. Jangan. Kenapa? Karena kalau ada pengajar yang lain, ada pesantren lain, ada sekolahan lain, maka dia akan merasa tersaingi. Kenapa? Karena itu mata pencaharian. Tapi kalau seandainya dijadikan dakwah itu sebagai pengabdian kepada Allah, punya pesantren pengen ngabdi sama Allah, punya sekolah pengen ngabdi sama Allah, maka ketika timbul pesantren lain, sekolah lain, maka dia akan semakin bersyukur kepada Allah. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengolah hati kita dulu, ya Bapak Ibu. Kita olah hati kita olah diri kita olah jiwa kita. Kita harus tahu nih penyakit ini. Kalau kita bertemu dengan orang yang satu profesi, timbul penyakit ini, maka harus kita lawan, Mbak. Kita ditokohkan di satu kampung, tiba-tiba orang mentokohkan orang lain, ikhlas, ridho. Bahkan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena semakin banyak tokoh, semakin banyak orang yang dekat dengan Allah. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Itu sedikit kita berkenalan dengan iri dan dengki. Sekarang udah kenal ya Bapak Ibu dengan iri dan dengki? Sudah tahu langkah-langkah setan ya untuk menimbulkan penyakit tersebut? Nah, ini kita baru kenalan nih. Apa hadis-hadis tentang dengki, apa konsekuensi dengki, bagaimana hakikat dengki, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum pertanyaan, coba lihat lembaran yang tadi dibagikan Bapak Ibu. Lembaran yang tadi dibagikan itu namanya doa kafaratul majlis. Nanti Pak Ustadz Basit punten ya, kita sama-sama tutup dengan doa ini. Jadi setiap kita ngaji, giliran saya, kita tutupnya dengan doa ini Bapak Ibu ya. Doa kafaratul majlis yang selama ini kenal itu pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis yang cukup panjang dan berbentuk bait-bait syair. Ini biasa digunakan oleh para salaf habaib. Para habaib ya, para salaf hadramaut biasanya menutup majlis dengan doa ini. Coba Bapak Ibu perhatikan, saya akan membaca, Bapak Ibu cukup ikuti dalam hati ya. Jadi ini bertujuan agar tahu bagaimana cara membacanya. Nanti di akhir baru kita praktekkan. Begini Bapak Ibu cara membacanya. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna
wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada toshis suhti walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Bisa Bapak Ibu? Coba kita praktek dulu ya. Oke, siap. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna fatub alaina taubah taksil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada toshis suhti walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Seperti itu ya, nanti kita praktekkan ya. Khasiatnya, faedah dari membaca doa kafaratul majlis ini akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan di majlis. Amin. Karena barangkali selama kita di majlis kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalkan barangkali saya mengucapkan hal-hal yang buruk, atau misalkan saya mungkin mengucapkan hal yang tidak sesuai dengan fakta, keceletot lidah. Dengan doa kafaratul majlis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Atau misalkan Bapak Ibu lagi ngaji, Ustadz lagi nerangin, ibu-ibu ngobrol. Itu kan dosa. Tapi dengan kafaratul majlis ini insya Allah dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Amin. Baiklah Bang Karni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus pantun ini biar seger. Adalah pantunan mau. Iya, rada lucu saya tik ya. Kudu lucu. Pokoknya arahnya ke ibu-ibu lah pantun. Joko tingkir. Ngombe dawet. Dawetnya bikinan Pak Selamat. Banyakan zikir dan baca sholawat biar selamat dunia akhirat. Amin. Cakep. Selamat datang Bapak Bondan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, barangkali Pak Bondan dulu nih. Terima kasih. Yang mau nanya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Ini tugas utamanya dari Pak Haji Omin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz. Nah, saya tadi agak tertarik nih Pak. Pak Ustadz tadi nyebut ada Ustadz Basit, ini jangan-jangan guru saya juga ini. Ini ngomong-ngomong Ustadz Basit yang dari Cepong dari mana Pak? Lemah Abang. Oh, Lemah Abang. Saya kira Ustadz Basit yang dari Cepong. Ya itu guru saya juga lah. Lemah Abang pun juga guru saya.
Jadi yang pertama saya tertarik sekali mengenai nujub ya Ustadz ya. Kalau mandi itu nujub ya. Junub. Junub ya. Junub. Saya tertarik pertama junub. Dan kisahnya Syekh Sultoni. Junub Pak, junub. Iya junub. Junub kisahnya Syekh Sultoni kaitannya dengan Pak Jomin. Nah ini saya betul-betul salut kalau Syekh Sultoni saat itu di Mesir dengan udaranya ekstrim. Kalau Pak Haji Omin kan di Bogor ya dengan udara ekstrim juga kan. Nah, tapi ternyata tetap dilaksanakan, berarti Pak Haji Omin bisa jual Syekh Omin Basuni berarti Pak Ustaz. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya saya jujur juga mau bertanya nih Pak Ustaz mengenai diri saya sendiri Pak Ustaz. Jujur aja saya ngaji di mana-mana saya malu mau nanyanya. Tapi di sini karena kita sudah merasa saudara jadi saya terbuka aja. Iya betul. Saya ini pendidikan boleh tinggi Pak Ustaz. S1 sudah, S2 sudah. Tapi jujur aja saya itu masih buta huruf kalau masalah huruf Arab Pak Ustaz. Itu hukumnya gimana Ustaz selama hidup saya ini? Saya buta huruf, jujur ini. Sehingga saya itu tidak bisa untuk baca Al-Quran itu tidak bisa. Bacanya ya juz sama aja, yang untuk sholat begitu. Itu yang pertama. Jadi saya ingin tahu Pak Ustaz. Yang keduanya Pak Ustaz kaitannya dengan masalah kewajiban istri. Saya bersyukur betul bebek saya juga hadir sehingga kalau sampai menolak saya istilahnya kan, karena pernah terjadi itu Pak Ustaz, sampai saya juga berpikiran kalau nggak ini yang ono aja ntar deh nih begitu. Jadi saya bersyukur betul bebek saya hadir sehingga bisa mendengarkan. Ayang bebek. Iya ayang bebek. Ya mohon maaf para jamaah, jadi kalau saya ditugaskan untuk bagaimana meramaikan suasana. Itu tugas saya itu oleh beliau. Kalau nggak saya laksanakan saya takut kualat. Nah saya juga mohon maaf karena minggu yang lalu saya tidak bisa hadir, sangat merindukan sekali. Ya semuanya ini oleh karena kondisi saya Pak Ustaz. Saya kondisinya udah jadi bos misalnya Ustaz, barisan orang stroke. Sehingga kalau nggak ada yang bawa, nggak ada yang nganterin ke sini ya tidur lagi saya jadinya. Tapi sudah junub Pak Ustaz. Udah junub ya? Iya tidurnya lagi udah junub. Dan yang ketiga satu harapan juga saya berterima kasih untuk masalah yang tadi dibahas perbuatan yang tidak disukai oleh Allah yang mengenai tercela. Kalau kaitannya dengan ilmu saya Pak Ustadz dari transportasi, sepertinya kalau jamaah kita ini sudah terhindar dari tercela Pak Ustadz. Karena kalau hatinya sudah ngiri dia pasti nganan, ya kan? Kalau begitu dia udah ngiri dia belokan lagi nganan, jadi sudah terhindar itu. Hanya sayangnya kalau untuk para ibu-ibu ini mohon maaf, kadang-kadang sennya udah ngiri, beloknya ngidul. Nah, jadi balik lagi tercela itu karena akan membahayakan umat lain kan begitu Pak Ustaz. Ini kaitannya dengan transportasi Pak Ustaz, ilmu saya. Kalau kaitan dengan yang lain mungkin ya hal-hal lain bisa dihitungkan lah. Saya rasa itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya, terutama yang pokok adalah kayak saya ini buta huruf. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Saya rasa itu yang terpokok itu bagi saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan wabil khusus saya mohon maaf kepada Pak Haji Omin karena Syekh Sultoni Omin Basuni mungkin ada hal kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Godam ini luar biasa ya. Walaupun sudah tidak muda lagi, tapi masih tetap mesra dengan istrinya. Ayang bebek. Ini dianjurkan ya Bapak Ibu, dianjurkan dan disunahkan untuk memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Rasulullah memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan Humairah, wahai perempuan yang berpipi merah. Ini kan panggilan mesra. Tapi ibu mah ulah disebut Humairah. Ya, bodas ge kan maksakeun. Meuli budak 2 kilo. Hajar Aswad. Ya, jadi memanggil istri dengan panggilan kesayangan itu dianjurkan. Tidak mengenal usia baik tua maupun muda ya. Nah, terkait baca Quran,
kita ini tidak wajib bisa membaca Al-Quran kecuali hanya surat Al-Fatihah saja. Artinya kalau seumur hidup ya kita hafalnya cuma Fatihah saja, bisa bacanya cuma Fatihah saja, maka sudah cukup Pak. Ya, apalagi Pak Godam tadi bilang selain Fatihah, juz amma juga bisa baca dan hafal. Ini sudah bagus. Khalid bin Walid, panglima perang paling dicintai oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya, beliau ini orang yang jasanya itu sangat dikenang oleh kaum muslimin, bahkan sampai sekarang Pak. Bapak lihat di kitab-kitab atau di buku-buku sejarah tentang Saifullahil Maslul, tentang pedang Allah yang terhunus. Siapakah beliau? Beliau adalah Khalid bin Walid. Saking beraninya di medan perang sampai-sampai dijuluki oleh Rasulullah sebagai pedang Allah. Saifullah, Asep, Saifullah. Ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata Khalid bin Walid ini beliau hafalan Qurannya cuma Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang lain nggak hafal. Yang lain nggak hafal. Ya, artinya apa? Cukup kita hafal Fatihah saja. Kenapa? Karena Fatihah itu syarat sah daripada sholat kita. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, wajib kita belajar Fatihah. Ya. Nah, sebetulnya Bapak Godam ini sudah aman. Ya, karena sudah hafal Fatihah dan surat-surat pendek yang lainnya. Walaupun lebih bagus, lebih afdol kita bisa baca Al-Qur'an secara sempurna, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi yang ketiga apa ya? Saya lupa. Oh, yang ketiga cuman apa? Sen kiri belok kanan ya. Nah, hati-hati nih ibu-ibu militan. Ibu-ibu militan itu lebih menakutkan ya. Polisi aja kalah loh. Polisi kalau nilang galakan dia nih ibu-ibu daripada polisi. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Godam. Insya Allah aman ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Lurah, silakan. Mohon izin Pak Kiai, Bapak-bapak dan saudara-saudara, mengawali pertanyaan saya teringat sebuah hadis yang menyatakan idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyya qalb. Apabila terdapat di dalam diri kamu segumpal darah, maka terdapat pada dirinya adalah hati. Mohon maaf saya agak grogi juga sedikit. Dari mana hadis itu yang pengertiannya bahwa hati ini sangat dominan untuk menentukan seseorang. Nah, kajian pengajian kita kali ini nampaknya agak sedikit mendokrak hati yang memang sesungguhnya kita kalau secara jujur bergelimangan dengan dosa kalau bicara masalah tasawuf. Yang paling dominan itu adalah salah satu dari penyakit iri, dengki, hasud yang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz sangat tidak disadari. Apalagi yang kecil, yang besar pun kadang-kadang tidak diakui penyakit itu. Kalau penyakit johir apa yang tadi dijelaskan jelas sekali, gudik yang sedikit aja digaruk-garuk itu namanya sakit. Nah, oleh karena itu sedikit saja yang saya minta Pak, karena penyakit ini sangat dominan termasuk kiai-kiai pun penyakitnya ada di situ. Tip apa yang sederhana, yang sedikit namun bisa diamalkan sehingga mengkikis penyakit dengki, iri, hasud dan yang lainnya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, saya minta sedikit saja tip bagaimana upaya untuk tidak berkembang di penyakit hati, dengki, hasud dan sebagainya. Yang kedua, emang sangat menarik ini terkait dengan masalah
berhubungan badan, ini kayaknya konsumtif ini mah ya, yang disebut nafkah batin namanya. Betul. Kalau makan johiriah mah tadi makan ketan, makan bala-bala johiriah tuh. Begini Pak, apakah juga termasuk kategori kita itu dilaknat oleh Allah saat dari sore apa pagi yang disebutkan oleh Pak Ustadz? Kalau memang si bapaknya emang dari luar ngelihat kita jalan pakai foto-foto gitu, nah langsung saja objek sasaran ke istri. Kemudian dia tidak tahu kalau memang istrinya sudah capek, sudah ngomelin anaknya pengen jajan kagak punya duit, ambek-ambekan, balik salaki nanti itu pas ninggal awewe nu geulis. Hayang urang tanya. Ya, Udah otomatis ditolak. Bapak apa-apaan? Saya diberantem sama bapak, pengen permen, kagak ada duitnya. Berarti kan ketonjok tak kaneta. Teboga duit berarti salaki nah. Ya ayeuna orang ke basia kieu titah. Kita sare berhubungan. Berarti kan ada indikasi penolakan sedikit tuh ya. Kemudian ditolak. Ditolak lah, itu dilayanan gitu. Berarti yang menang-menanginya teboga duit, saya jeung anakna. Apakah itu juga termasuk kategori dilaknat? Ayeuna mah teu mana-mana ninggal jelema nu geulis, motong mangsrang gitu tah. Anggas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap 87. Iya, jawaban dari pertanyaan pertama. Kalau kita ingin selamat dari penyakit iri, dengki, hasud, maka setiap selesai sholat fardu baca surat Alam Nasroh, Pak ya. Tempelkan tangan kanan kita di bawah dada kiri kita, tepat dengan hati. Ini dada kiri, di bawahnya Pak. Ini posisi hati ya. Baca setelah sholat fardu cukup satu kali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian susul dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, 3 kali. Alam nasyrahnya sekali, Rabbi syrahnya 3 kali. Insya Allah Pak, seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita sedikit demi sedikit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu amalan yang paling ringannya ya. Dalam hal bermujahadahnya kata Nabi, ketika ada sifat iri dengki maka kita tahan. Jangan sampai iri dengki itu menjadi sebuah ucapan dan perbuatan. Kita iri pas sama orang, biarkan kata Nabi, iri tersebut cukup di dalam hati. Jangan sampai terkeluar lewat lisan dan perbuatan. Siapa orang yang menahan irinya, dengkinya hanya di dalam hati, maka Allah akan ganti dengan kesembuhan hati dan kebersihan hati ya. Itu langkah yang kedua. Langkah pertama baca Alam Nasroh dan surat Rabbi syrah li sadri. Yang kedua, kalau masih ada tahan terus, insya Allah sedikit demi sedikit akan hilang. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua itu ada di dalam hadis riwayat Muslim. Satu ketika Nabi sedang berjalan, kemudian tidak sengaja melihat seorang perempuan. Maka ketika itu Nabi berkata pada para sahabat, wahai para sahabatku, tunggu dulu, aku pengen pulang dulu. Nabi pulang kemudian menjima istrinya. Para sahabat berpikir, kok Nabi lama banget ngapain ya? Nabi selesai hubungan badan, mandi, keluar lagi. Langsung bersabda kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, idza nadzartum ila imra'atin la tahil. Kalau kalian melihat kepada perempuan yang tidak halal, kemudian timbul syahwat, Pak. Ya. Falyati ahlahu, maka hendaklah mendatangi istrinya. Fa innahu yuzilu dzalik. Karena hubungan badan dengan istri itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran kotor.
Nah, di dalam hadis ini Rasul pun mengalami hal yang sama dengan kita, Pak. Karena itu manusiawi ya. Cuman Rasul itu tidak sengaja melihat, tidak sengaja astagfirullah timbul syahwat. Karena itu naluri lelaki, maka langsung datangi istri. Kan kalau model-model kita biasanya sengaja, Pak. Udah timbul syahwatnya, tenang, ada yang halal. Jadi kita ini hanya menjadikan istri sebagai pelarian syahwat kita. Betul, Pak. Ya, itu tidak jadi masalah. Ibu juga jangan merasa diperlakukan dengan perlakuan yang buruk ya, Bu ya. Kalau suami syahwatnya di luar datang ke ibu untuk menunaikan syahwat, ibu jangan merasa sebagai pelarian, Bu, jangan. Tapi ibu harus merasa sebagai penolong bagi suami. Andai tidak ada ibu, mungkin suami sudah melakukan dosa besar, betul nggak? Tapi karena ada ibu, objek yang halal, maka suami tidak melakukan dosa besar. Maka dalam hal ini, ibu itu posisinya sebagai penolong bagi agama suami. Ya, maka bapak, ya, kalau syahwatnya di luar, cepat datangi istri, itu selesai, Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Berkaitan dengan sholat berjamaah, jadi saya pernah menjadi makmum sholat Idul Fitri gitu. Kalau di sholat Idul Fitri itu kan sebelum baca Al-Fatihah kita mengucapkan takbir 7 kali. Rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Nah, dalam kesempatan itu imam lupa membaca takbir yang 7 kali dan 5 kali ini. Sholat selesai. Nah, apakah itu harus diulang lagi sholatnya, Pak Ustaz? Yang kedua, bagaimana caranya makmum memberitahu bahwa imam lupa membaca takbir sebelum baca Fatihah? Demikian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua itu sunnah hukumnya, Pak ya. Jadi kalau seandainya imam lupa takbir, maka tidak jadi masalah, ikuti sampai akhir, sholatnya sah. Bagaimana cara makmum mengingatkannya? Cara mengingatkannya cukup ucapkan subhanallah. Tapi kalau sudah kelewat jauh tidak usah diingatkan, sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat kita